Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Septiani Herawati, NIM 22086 AF dari kelas reguler B22 Akademi Farmasi Yamasi Makassar. Kali ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang sistem reproduksi wanita. Sebelum itu, saya ingin berterima kasih kepada Pak Maulana Zulkarnain Imansyah yang telah memberikan tugas ini kepada kami. Karenanya kami semua lebih mempelajari materi yang telah diberikan. Nah, sistem reproduksi wanita dibentuk oleh sekelompok organ yang bekerja sama untuk memungkinkan terjadinya proses reproduksi, kehamilan, dan persalinan. Sistem ini juga menunjang sistem organ lainnya, diantaranya memproduksi hormon seperti estrogen yang juga mempengaruhi kepadatan tulang, kadar kolesterol, kesehatan jantung, dan suasana hati. Anatomi sistem reproduksi wanita dapat dibedakan atas struktur dinding abdomen, organ genitalia eksterna, struktur dinding pelvis, dan organ genitalia interna. Tiga bagian di bawah ini akan saya jelaskan di slide berikutnya. Sebelum masuk ke penjelasan bagian-bagian dalam sistem reproduksi wanita, saya ingin menjelaskan satu pertanyaan ini. Apakah payudara termasuk bagian dari organ reproduksi wanita? Ada banyak pendapat yang saya temukan. Salah satunya yaitu payudara bukanlah organ reproduksi primer pada sistem reproduksi wanita. Organ ini lebih dianggap sebagai karakteristik seks sekunder yang menjadi ciri seorang wanita. Pada saat masa pubertas, jaringan payudara wanita tumbuh cepat akibat efek estrogen dan hormon lainnya. Hal ini memicu perkembangan jaringan lemak yang membuat payudara wanita berbentuk setengah bola, serta perkembangan kelenjar dan saluran ASI. Fungsi utama payudara wanita adalah untuk memproduksi ASI bagi bayi. Sekarang saya masuk ke bagian-bagian sistem reproduksi wanita. Yang pertama ada organ genitalia eksterna atau organ genitalia bagian luar, yaitu yang pertama ada vulva. Struktur vulva terletak di atas os pubis dan meluas ke kaudal di bawah arcus pubis. Vulva terdiri dari mons pubis, labia mayora, labia minora, klitoris, dan struktur kelenjar yang bermuara pada vestibulum vagina. Yang kedua ada mons pubis. Mons pubis atau mons veneris mengandung jaringan lemak yang menutupi simfisis pubis diliputi oleh rambut. Selanjutnya ada labia mayora. Pada bagian posterior dari mons pubis terdapat labia mayora yang juga terdiri dari jaringan lemak yang diliputi oleh rambut. Labia mayora membentuk tepi lateral dari vulva dan berukuran panjang kurang lebih 7-9 cm dan lebar kurang lebih 2-4 cm. Permukaan superficial dari labia mayora juga dipenuhi oleh rambut. Labia mayor sendiri berfungsi untuk melindungi organ reproduksi wanita bagian luar lainnya. Selanjutnya ada labia minora. Labia minora merupakan struktur yang tidak berambut dan berukuran panjang kurang lebih 5 cm dengan ketebalan 0,5-1 cm. Struktur kutaneus dari labia minora tidak terdiri dari jaringan lemak, namun terdiri dari jaringan penyambung yang memungkinkan mobilisasi dari kulit selama proses sanggama. Labia minora akan bersatu pada bagian anterior menjadi klitoris, sedangkan pada bagian posterior bersatu pada sisi bawah dari glandula vestibularis menjadi frenulum. Jadi, secara singkat, perbedaan antara labia mayora dan labia minora adalah labia mayora
berada di bagian luar dan akan ditutupi oleh rambut kemaluan setelah memasuki masa pubertas. Sedangkan labia minora berada di bagian dalam dan tidak ditutupi oleh rambut. Selanjutnya ada klitoris. Klitoris merupakan bagian erektil disanggah oleh dua krura yang melekat pada os pubis atau tulang paling kecil, disertai bagian dorsal yang terletak di atas rami pubis. Musculus ischiocavernosus berorigo atau melekat pada ischial tuberosities dan permukaannya bebas dari krura. Klitoris akan tumbuh sepanjang hidup seorang wanita. Setelah menopause, organ ini bisa menjadi 2,5 kali lebih besar daripada ketika wanita yang sama masih remaja. Selanjutnya ada vestibulum. Vestibulum merupakan struktur yang menyerupai biji almond dan ditutupi di sebelah lateral oleh labia minora. Pada vestibulum terdapat muara dari uretra, vagina, dua duktus kelenjar Bartolini, dan dua duktus kelenjar parauretral yang disebut sebagai scan ducts and glands. Kelenjar Bartholin atau vestibular menghasilkan cairan yang menjadi pelumas saat berhubungan seksual. Selanjutnya ada vagina. Vagina merupakan saluran kopulasi yang menghubungkan vulva dan uterus. Jika dilakukan inspeksi vagina melalui introitus vagina, maka dapat dilihat dinding anterior dan posterior yang memiliki midline ridge yang disebut sebagai kolom anterior dan posterior. Ukuran panjangnya berkisar antara 6 sampai 7,5 cm atau 2,5 sampai 3 inci meliputi dinding anterior dan 9 cm atau 3,5 inci untuk panjang yang meliputi dinding posterior. Selanjutnya ada perineum. Perineum terletak di antara vulva dan anus. Panjangnya kurang lebih 4 cm. Terdapat otot-otot yang penting, yaitu sphincter anus eksterna dan interna, serta dipersyarafi oleh saraf pudendus dan cabang-cabangnya. Terdapat banyak struktur yang menyokong perineum, diantaranya dapat dibedakan atas diafragma pelvis dan diafragma urogenital. Nah, itulah tadi organ genitalia eksterna yang saya jelaskan. Selanjutnya saya ingin menjelaskan organ genitalia interna atau bagian dalam. Yang pertama ada uterus atau rahim. Uterus adalah sebuah organ muskular dengan bentuk, berat, dan dimensi yang sangat bervariasi, tergantung pada stimulasi estrogen dan riwayat persalinan. Uterus mempunyai ukuran panjang 7-8 cm, lebar 4-5 cm, serta tebal 3-4 cm dan tergantung pada liklatumnya. Gambar tersebut adalah gambar uterus atau gambar rahim. Yang saya beri garis merah di bawahnya adalah gambar rahim normal, sedangkan gambar di sampingnya adalah kondisi kelainan rahim, di mana rahim wanita hanya berukuran setengah dari normal dan hanya memiliki satu saluran tuba fallopi. Selanjutnya, uterus dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama fundus uteri. Letaknya di bagian kranial dan mempunyai permukaan yang bundar. Yang kedua, corpus uteri merupakan bagian yang utama, terletak menghadap ke arah caudal dan dorsal. Facies vesicalis uteri dipisahkan dari vesika urinaria oleh spasium uterovesicalis. Facies intestinalis uteri dipisahkan dari kolon sigmoid di bagian kranial dan dorsal oleh excavatio rectoterina. Pada margo lateralis melekat liklatum uteri. Yang ketiga ada isthmus uteri. Bagian ini mengecil, panjang
panjangnya kira-kira 1 cm. Pada masa gravid, bagian ini menjadi bagian dari korpus uteri dan dalam klinis tersebut disebut segmen bawah rahim. Yang terakhir ada serviks uteri. Letaknya mengarah ke kaudal dan dorsal, merupakan bagian yang terletak antara isthmus uteri dan vagina. Selanjutnya tuba uterina atau tuba fallopi. Tuba uterina berfungsi untuk menghubungkan ovarium dan uterus. Fertilisasi atau pembuahan terjadi pada tuba uterina. Tuba berukuran 7-14 cm panjang dan dapat dibagi menjadi isthmus, ampula, dan infundibulum. Selanjutnya ada ovarium. Ovarium merupakan sepasang organ yang terletak dekat pada pelvis minor dan berukuran panjang 2,5-5 cm, lebarnya 0,7-1,5 cm, dengan berat 4-8 gram. Ovarium berfungsi memproduksi oosit sesudah usia pubertas dan juga menghasilkan 2 jenis hormon, yaitu estrogen dan progesteron. Nah, saya ingin menjelaskan 4 fase menstruasi. Selanjutnya ada 4 fase menstruasi. Yang pertama, fase menstruasi, yaitu dimulai ketika sel telur yang dikeluarkan oleh ovarium dari siklus sebelumnya tidak dibuahi. Yang kedua ada fase folikular atau praovulasi, dimulai pada hari pertama menstruasi. Pada hari pertama ini, hormon perangsang folikel akan mulai meningkat. Yang ketiga ada fase ovulasi. Adapun ovulasi biasanya terjadi di pertengahan siklus, yaitu pada hari ke-14 dari siklus menstruasi 28 hari. Yang terakhir ada fase luteal atau pramenstruasi. Fase luteal biasanya berlangsung pada sekitar hari ke-15 hingga ke-28 dari siklus menstruasi normal. Selanjutnya ada vesika urinaria atau biasa yang disebut dengan kandung empedu. Kandung empedu sendiri adalah salah satu organ pada tubuh manusia yang berfungsi untuk menampung air kencing yang dikeluarkan oleh ginjal sebelum dibuang. Adapun lapisan vesika urinaria terdiri dari 5, yaitu epitel transvaginal di bagian dalam, yang kedua lapisan submukosa, yang ketiga lapisan penyangga sebelum otot, yang keempat otot detrusor vesika urinaria yang terdiri dari bagian dalam longitudinal, sirkuler, dan oblik. Yang kelima, lapisan paling luar ditutupi oleh serosa atau peritoneum. Selanjutnya ada uretra. Uretra sebagai bagian dari alat perkemihan wanita berfungsi untuk mempertahankan air seni di dalam vesika urinaria. Dikemukakan beberapa jaringan penyangganya, yaitu sphincter urogenitalis, otot polus uretra, jaringan pembuluh darah submukosa uretra, mukosa uretra, jaringan ikat uretra, dan kelenjar pada uretra. Terakhir, ada 2 lapisan penyangga uretra, yaitu ikatan facialis dan ikatan musculus. Fungsi kedua ikatan ini mempertahankan posisi leher vesika urinaria pada tempatnya. Yang kedua, bila otot rileks saat berkemih menyebabkan leher vesika urinaria memutar ke belakang. Yang ketiga, bila berkontraksi saat selesai berkemih, posisi vesika urinaria akan kembali lagi fungsi kontraksinya, akan membuka leher vesika urinaria relaksasi, menutup leher vesika urinaria atau kandung empedu. Itulah tadi pemaparan atau penjelasan sedikit tentang sistem reproduksi wanita. Semoga apa yang saya jelaskan atau apa yang saya paparkan mudah dimengerti atau mudah
terima dengan baik. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.